Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini untuk akuntansi lembaga atau instansi pemerintah, ini masuk ke bab akuntansi anggaran. Nah, yang pertama ada sistem dan prosedur akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi satuan kerja atau SKPD merupakan rangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan di SKPD. Jadi sistem akuntansi satuan kerja ini dia merupakan sistemnya atau prosedurnya baik itu secara manual ataupun yang pakai komputer atau aplikasi dalam pengolahan data, pencatatan data, pengiktisarannya sampai dengan pelaporan keuangannya. Nah, kemudian yang kedua kita masuk ke hubungan antara SKPD dan SKPKD BUD. Nah, di sini praktek realisasi APBD ini dilandasi asas bruto yang mengharuskan yang pertama, seluruh penerimaan uang itu langsung disetorkan ke kas negara atau kas umum daerah. Dan yang kedua, pengeluaran dilakukan dari kas negara atau kas daerah baik dengan mekanisme pembayaran langsung dan pembayaran langsung dari KUD atau kas umum daerah dan atau dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Nah, hubungan dari kantor pusat dan kantor cabang ini tuh diaplikasikan dalam akuntansi di SKPD dan SKPKD BUD itu dapat dilihat dari dengan disediakannya akun RKPPKD di seluruh SKPD dan di SKPKD BUD itu menggunakan akun RK SKPD. Jadi di sini jangan sampai kebalik, untuk di SKPD itu pakainya akunnya RKPPKD atau rekening koran pejabat penatausahaan keuangan daerah, sedangkan di SKPKD BUD-nya itu menggunakan akun RK SKPD atau rekening koran SKPD. Nah, kemudian untuk satu SKPD yang berada di suatu kabupaten atau kota itu disediakan satu akun RK SKPD. Nah, selanjutnya masuk ke akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran ini merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Nah, itu akuntansi anggarannya. Akuntansi anggaran ini juga diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan anggaran pembiayaan. Jadi ada 3 anggaran yang dimasukin ke akuntansi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Lalu anggaran pendapatan ini meliputi estimasi pendapatan yang telah dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Kalau anggaran belanja ini terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran atau allotment. Kemudian anggaran pembiayaan, nah ini terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, dan akuntansi anggaran ini diselenggarakan pada saat anggaran itu disahkan dan anggaran dialokasikan. Nah, baru akuntansi anggaran itu bisa dilakukan. Nah, di sini akuntansi anggaran dilakukan pencatatan untuk merekam data anggaran yang akan membentuk estimasi perubahan SAL. Nah, kemudian estimasi perubahan SAL ini itu merupakan akun perantara yang berguna dalam pencatatan transaksi realisasi anggaran. Jadi nanti akan ada contoh dalam bentuk jurnalnya untuk yang estimasi perubahan SAL. Kemudian pihak terkait dalam akuntansi anggaran. Yang pertama ada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Lalu yang kedua ada pejabat penatausahaan keuangan SKPKD. Nah, kemudian dokumen yang digunakan yaitu dokumen pelaksanaan anggaran SKPD atau DPA SKPD yang sudah disahkan. Nah, untuk jurnal yang digunakan PPK SKPD ini mencatat estimasi pendapatan itu di debit sebesar total anggaran pendapatannya berapa, dan akun apropriasi belanja itu di kredit sebesar total anggaran belanjanya berapa.
Nah, selisih dari akun yang pendapatan sama apropriasi belanja, nah ini dicatatnya dalam akun estimasi perubahan SAL di debit. Nah, di sini bisa dilihat contoh jurnal ini. Kalau estimasi pendapatannya lebih besar daripada apropriasi belanja, maka estimasi perubahan SAL itu ditaruh di debit. Tapi kalau estimasi pendapatannya lebih kecil daripada apropriasi belanja, estimasi pendapatan di sini lebih kecil daripada apropriasi belanja, makanya perubahan SAL-nya berada di debit. Sedangkan kalau estimasi pendapatan lebih besar daripada apropriasi belanja, berarti estimasi perubahan SAL-nya ditaruh di kredit. Nah, estimasi perubahan SAL ini dia saldonya itu bisa di debit ataupun di kredit. Pokoknya dia menyesuaikan selisih antara pendapatan sama belanjanya. Nah, di sini ada saldo normal untuk jurnal LRA. Bisa dilihat kapan aja. Di sini estimasi perubahan SAL dia menyesuaikan. Nah, contoh soalnya di sini ada untuk pencatatan anggaran surplus. Nah, dalam APBD tahun 2020, pemerintah Kabupaten A diketahui bahwa anggaran pendapatannya itu 500 juta. Penerimaan pembiayaannya 100 juta, belanjanya 350 juta dan pengeluaran pembiayaannya 200 juta. Nah, di sini kita masukin ke akun estimasi pendapatan. Tadi kan estimasi pendapatan itu yang dimasukin saldo atau nilai dari anggaran pendapatan. Nah, di sini anggaran pendapatannya 500 juta. Nah, dia masuk ke estimasi pendapatan di debit. Lalu untuk penerimaan pembiayaan itu dia masuknya ke akun estimasi penerimaan pembiayaan sebesar 100 juta, itu juga di debit. Nah, terus kita buat dulu untuk belanja, itu kan tadi masuknya ke akun apropriasi belanja 350 juta di kredit. Lalu untuk pengeluaran pembiayaan juga akunnya apropriasi pengeluaran pembiayaan sebesar 200 juta. Nah, setelah ditotal kreditnya berarti lebih kecil kan, berarti estimasi perubahan SAL-nya diletakkan di kredit sebesar 50 juta atau selisih dari debit sama kreditnya ini berapa. Nah, selanjutnya untuk pencatatan jika anggarannya defisit atau mengalami penurunan. Nah, SKPDN menganggarkan pendapatannya sebesar 400 juta dan menganggarkan belanjanya sebesar 500 juta. Nah, di sini anggaran pendapatan lebih kecil daripada anggaran belanjanya. Nah, untuk jurnalnya, untuk pendapatan, karena menganggarkan pendapatan 400 juta, kita masukin ke akunnya ini estimasi pendapatan. Estimasi pendapatannya 400 juta di debit, lalu anggaran belanja yang sebesar 500 juta ini masuk ke akun apropriasi belanja sebesar 500 juta. Jadi kan total debit lebih kecil daripada kredit, jadi untuk estimasi SAL-nya itu masuk ke akun debit sebesar 1 juta. Nah, kalau estimasi perubahan SAL ada di debit itu berarti pencatatan anggaran defisit. Nah, sebaliknya kalau yang tadi estimasi SAL berada di kredit itu berarti pencatatan anggaran surplus. Nah, untuk pencatatan jurnal LRA atau laporan realisasi anggaran atas anggaran ini dilakukannya setiap awal tahun ketika APBD-nya sudah disahkan dan ketika terjadi perubahan APBD di tengah tahun. Nah, ini baru jurnal LRA dilakukan. Nah, anggaran hanya dicatat menggunakan jurnal LRA, tidak dicatat dengan jurnal LO. Jadi cuma di satu jurnal. Nah, selama periode berjalan, sebuah transaksi akan dicatat menggunakan jurnal LRA jika transaksi tersebut memenuhi dua syarat. Yang pertama, ada arus kas masuk atau arus kas keluar, kemudian merupakan realisasi anggaran bagi entitas yang bersangkutan. Nah, untuk materi kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.